Oke, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Ada sukacita, amin. Seberapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya bersama-sama. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Thank you Lord. Yes. Kami tahu, kami mengalami kasih yang indah yang kami temukan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup setiap kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
katakan terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur buat pengorbananmu. Kami rasakan kasih setiamu dalam hidupku. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib, layak disembah. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kau mati di kayu salib untuk menebus setiap kami, Tuhan. Kasih-Mu yang mempersatukan setiap kami, Tuhan, menjadi keluarga di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi menaikkan syukur kami. Kami ingin lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Biar Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap meninggikan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita umat pilihan Tuhan. Amin. Yes, kita dipilih. Boleh tepuk tangan sama-sama. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Come on semuanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Hey! Kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, siapa? Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Yeay.
bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Oh, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan dan takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Walaupun kita sama-sama nggak punya ikatan darah satu dengan yang lainnya, tapi di dalam Kristus ada darah Yesus yang mempersatukan setiap kita. Karena kita ini keluarga, amin. Haleluya. Yes. Di ref lagu ini kita mau sama-sama nanti satu deret bergandengan tangan ya Bapak Ibu Saudara. Yeay. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya. Yeay. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya. Woo! Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hey, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya,
kembali Bapak Saudara. Yes. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Biar kita boleh saling support, saling peduli satu dengan yang lainnya dan mempraktekkan kasih kita kepada sesama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Saya serahkan pada hambanya dan saya undang semua jemaat untuk bangkit bersama-sama ganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
selamanya. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Ibasanya sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus supaya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Roh-roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar ber kami supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya bisa katakan? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Masih bicara tentang keluarga. Minggu lalu kita bahas tentang Paskah. Hari ini kembali kita bahas tentang keluarga. Kiat membangun rumah tangga atau pernikahan yang bahagia. Ya, kiat membangun rumah tangga atau pernikahan yang bahagia. Ya. Kita baca Amsal 18 ayat 22. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini katakan orang yang mendapat istri mendapat keuntungan. Istri adalah karunia dari Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu yang memiliki istri. Istri itu adalah karunia dari Tuhan. Istri itu adalah berkat dari Tuhan. Berkat yang terbesar yang Anda miliki adalah istri, anak. Kalau Anda punya anak, anak itu aset. Anak itu harta. Ya, makin banyak anaknya berarti asetnya makin banyak. Betul? Ada orang punya anak sampai 10, sampai 12, itu asetnya banyak. Ya, betul enggak? Orang-orang Batak zaman-zaman kita rata-rata punya anak sampai 10, 12, ya. Di sini ada Dr. Harrison. Saudaranya berapa, Pak? 8. Tuh, 8 tuh sedikit, Saudara. Luar biasa. 8. Ada yang lain? Ibu Rostina? Rosita? 5. Oh iya, 5. Luar biasa ya. Ada yang lain? Pas Ibu? 11. Luar biasa, 11 ya. Hidup semua ya Pak? Sudah 2 lewat ya, 1 pernah kita urus. Istri itu barang atau makhluk yang membuat kita bahagia atau berharga. Betul enggak? Kalau kita baca dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 13, ya enggak ada di sana. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Nah inilah istri-istri yang baik adalah istri yang selalu memberikan keuntungan bagi suami, selalu bekerja, kerjasama, kompak satu dengan yang lain. Betul nggak? Nah, kiat di sini artinya akal atau taktik, rahasia, resep atau daya atau kunci. Kunci membangun rumah tangga, pernikahan yang bahagia. Kebahagiaan manusia tertinggi adalah kalau kita mengenal Tuhan, ya, Sang Pencipta, dan mendapatkan istri atau suami yang baik, luar biasa, ya. Tapi faktanya betapa banyak pernikahan yang berujung pada perceraian dengan segala tragedinya. Nah, kota Sukabumi itu gudangnya janda katanya. Betul, gudangnya janda. Banyak pasangan-pasangan yang baru nikah, mereka bercerai. Kasihan juga ya, gudangnya janda. Masih muda saudara. Ya,
Tapi orang Kristen nggak boleh kan punya istri double, punya istri dua. Kalau mereka sah-sah aja punya 4, 5, sampai 7, sampai 10 nggak apa-apa. Kalau kita berbeda sekali. Betul nggak? Nah, kita melihat bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Kita lihat yang pertama, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya apa? Jika suami istri berjalan dalam terang, hidup dalam terang, maka persekutuan mereka satu sama lain akan jadi akrab, jadi mesra. Jika suami istri masing-masing lebih dekat dengan Tuhan, maka juga akan semakin dekat satu dengan yang lain. Kapan? Sejak kapan kita hidup dalam terang? Nah, ini perlu kita ketahui. Sejak kapan? Sejak kita mengenal Tuhan Yesus, sejak kita percaya kepada Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, barang siapa yang percaya padaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Itulah yang terjadi. Sejak kita mengenal Yesus, sejak kita ikut Yesus, sejak kita percaya Yesus, kita hidup dalam terang. Makanya kenapa orang Kristen tidak boleh menikah dengan yang beda agama? Karena mereka hidup dalam gelap. Bagaimana mereka bisa sama-sama punya persepsi yang sama? Ya perlu konseling. Kan paradigmanya beda, saudara. Ya, dikatakan bahasa Indonesia masa kini, Yesus berbicara lagi kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Orang yang mengikut aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Ya, kita bisa berjalan dalam terang sejak kita mengenal Tuhan Yesus. Sejak buka hati dan percaya pada Tuhan Yesus. Sejak kita mengikut Tuhan. Ya, ikut Yesus itu bahasa Jawa, melu aku. Ya toh, kalau kita ikut Yesus, melu Yesus, percaya sama Yesus, kita akan berjalan dalam terang. Amin. Sepasang suami istri merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-60. Suaminya mantan pelaut. Ketika ditanya apa rahasianya keberhasilan berumah tangga sampai 60 tahun. Jawabnya apa? Kami berjalan bersama Yesus setiap hari. Luar biasa. Anda mau seperti itu? Ya, saya harap Bapak Ibu saudara sekalian, pasangan-pasangan yang masih baru, yang sudah lama, tetap berjalan bersama dengan Yesus. Ada di sini yang menikah sudah 25 tahun? Yang sudah 25 tahun? Oh, ada ya. Pak Sebuah, berapa tahun Pak? 27. Oke, ada yang lebih dari itu? 30 tahun? Ada? Ada? Oh, ada. Ibu siapa itu? Bu Camen ya. Berapa tahun? Sudah berapa tahun? 30? 37? Oh, ada yang 40 tahun? Ada yang 40 tahun? Saya itu sudah 44 tahun. Ya, 44 tahun. Ya, 6 tahun lagi 50. Ya, makanya pendidikan beda agama itu akan mempengaruhi paradigma kita. Pendidikan terhadap anak-anak kita, termasuk ibadah kita. Mau kemana? Bisa talik ulur, ikut bapak atau ikut ibu. Itu sudah terbukti. Ada sepasang suami istri menikah. Suaminya Muslim, istrinya Kristen. Punya anak 1, cowok. Ikut siapa? Menurut Anda? Ikut bapak atau ikut ibu? Bapak. Ikut bapak. Sampai sekarang ikut bapak. Terus generasinya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Makanya pasangan yang menikah beda iman seperti itu. Iya tahu? Yang satu pengen ke gereja, yang satu pergi ke tempat lain. Susah saudara. Cara berdidiknya juga beda. Kalau beda agama.
Kenapa? Punya persepsi yang beda, punya pandangan yang berbeda. Betul gak? Saya pernah kenal satu bapak, dia punya anak 5. Dia bangga sekali. Dia bilang apa? Saya punya anak 5. 5-5-nya beda agama. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Satu lagi, apa ya? Kristen, Katolik. Muslim. Pokoknya 5, saudara. Oh, bangga sih dia. Bangga sekali. Bineka Tunggal Ika. Benar, saudara. Tapi apakah semua agama bisa menjamin keselamatan? Tidak. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya pribadi Tuhan Yesus, bukan agama. Ya, Yesus datang ke dunia bukan untuk menciptakan agama. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk berkorban. Cukup mati? Tidak. Tapi dia harus bangkit. Cukup bangkit? Tidak. Dia harus naik ke surga. Apa cukup naik ke atas? Dia akan datang lagi. Dia jemput kita. Amin. Kita akan baca 2 Korintus 6, 14-16. Jala kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang tak percaya? Ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini kata-katanya lebih bagus juga. Janganlah kamu menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya Kristus. Itu tidak cocok. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan. Tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Betul, saudara. Jadi kalau Anda punya pasangan yang tidak seiman, berarti dia sedang hidup dalam kegelapan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Yang terang yang gelap kalah. Muncul terang, jadi terang. Coba ini kalau lampu dimatiin semua, apa yang jadi? Gelap. Kalau terangnya dinyalakan, kemana gelapnya? Pergi. Nah itu yang terjadi. Ya, perhatikan. Tidak mungkin Kristus sepakat dengan iblis. Apakah persamaan antara orang Kristen dan orang yang bukan Kristen? Ayat 16. Apakah hubungannya antara rumah Tuhan dengan rumah berhala? Kita ini rumah Tuhan. Kita ini bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Amin? Bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, kita boleh macam-macam dengan bait Tuhan. Ya, merokok, minuman keras, berzina, cabulan. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam hidup kita. Sebelum kita mengenal Yesus, kita hidup tanpa Roh Kudus. Betul enggak? Herbert dan Selmira Fisher, North Carolina, Amerika, dinobatkan sebagai pasangan menikah paling lama di dunia saat itu. Masuk ke Guinness Book of Record. Mereka telah menikah selama 86 tahun. Mereka masih bersama dan tetap saling mencintai. Herbert usianya 105 tahun. Istrinya Semira 102 tahun. Luar biasa ya. Ada yang mau hidup 100 tahun di sini? Halo? Ada yang mau hidup 100 tahun? Ini suaminya 105, istrinya 102. Hebat kan? Mau hidup 100 tahun. Dalam satu kesempatan mereka membagikan beberapa kiat-kiat dan kehidupan pendidikan mereka yang langgeng, yaitu yang pertama apa yang mereka lakukan? Saling menghormati dan saling mendukung. Yang kedua, saling mengampuni. Yang ketiga, menyiapkan waktu untuk kebersamaan. Ya, sesibuk-sibuknya pasangan kita, sesibuk-sibuknya kita harus ada waktu untuk kebersamaan. Ya, apalagi sebentar Lebaran, mungkin sudah pergi tamasya berdua, ya kemana, ke Bali, ke Singapura, kemana aja, kebersamaan.
Ya, kalau nggak punya uang terbatas ya uplek-uplek aja di Sukabumi kan begitu ya. Ketawa sih. Memperhatikan dan mengasihi pasangan dengan sepenuh hati. Amin. Nah, ini saling menghormati, mendukung, saling mengampuni, menyiapkan waktu, sangat penting saudara. Ya, namanya menikah itu kita berjalin apa? Hubungan. Betul nggak? Jalin hubungan. Kalau kita nggak punya hubungan susah. Ya, ada nggak suami istri yang diem-diem gitu? Perang dingin istilahnya. Cicing-cicing gitu. Ya, ada? Ada nggak? Berarti kalau kita sudah diam-diam berarti itu perang dingin. Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Betul nggak? Kalau itu terjadi harus kita koreksi. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya ada di suami atau di istri. Betul nggak? Ketika hubungan sedang kurang baik, ingatlah bahwa pernikahan bukanlah kontes. Jangan membuat nilai. Tuhan telah menetapkan kami berdua bersama dalam satu tim untuk memenangkan pertandingan dalam pernikahan. Apa yang kami lakukan? Setiap hari kami saling mendoakan. Ya, suami istri setiap hari kita harus saling mendoakan. Berdoa bersama-sama atau doa malam bersama-sama dan sebagainya. Betul gak? Luar biasa. Jadikan rumah kita sebagai surga di bumi. Yang akan memberikan rasa aman, kebahagiaan bagi setiap anggota yang pulang dan berkumpul di dalamnya. Kenapa banyak anak tidak betah tinggal di rumah? Alasan pertama, karena orang tua tidak selalu ada di rumah. Betul enggak? Begitu anak lihat ke rumah, ya bapak enggak ada, ibu enggak ada, kabur lagi. Kan begitu. Ya kan? Kenapa banyak anak tidak betah tinggal di rumah? Karena enggak ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Komunikasi itu sangat penting. Ya toh? Apalagi anak-anak yang sedang sekolah. Apa salahnya kita bertanya, "Nah, hari ini kamu belajar apa? Belajar apa? Apa yang susah? Ada PR atau dan sebagainya." Nah, itu perlu ditanya. Ya. Jangan diantep aja. Ya udah, kamu kan udah besar. Tidak, kita sebagai orang tua tetap. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita juga sebagai guru yang ngajarin anak-anak kita. Betul gak? Saya dulu kalau anak-anak masih kecil, masih sekolah begitu saudara. Gimana? Ada pelajaran yang sulit, yang susah, ya diajarin matematika dan sebagainya. Betul gak? Nah itu sangat penting, itu komunikasi sangat penting. Kalau kita sudah suami istri, udah kehilangan komunikasi, akhirnya banyak pasangan komunikasi dengan orang lain. Kan begitu. Ya. Di belakang seorang wanita yang hebat ada seorang laki-laki yang luar biasa. Yang tulus, mengasihi, mencintai, melindungi. Bahkan menjadi imam dan teladan dalam membentuk karakter keluarga. Ya. Baik, kita lihat dalam yang kedua, poin yang kedua. Rumah tangga pernikahan harus dikelola dengan serius. Dikelola, seperti perusahaan. Harus dikelola dengan baik. Rumah tangga juga harus dikelola dengan baik. Gereja juga harus dikelola dengan baik. Sekolah juga harus dikelola dengan baik. Rumah tangga perlu dikelola dengan baik. Kita akan baca Kolose pasal 3. Ayat 18, 19, ayat 23, 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah. Istri tunduklah, bukan istri tanduklah. Istri tanduklah suamimu. Nah, itu beda lagi ceritanya saudara ya. Suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kasar. Ya saya pernah ceritakan ada 5 macam kekerasan fisik. Bentuknya seperti apa? Main cabok, main pukul, main tendang. Apa lagi? Disebor. Yang kedua, kekerasan secara psikis. Kata-kata. Ya, bilang istri dasar, bego, anjing, goblok, dan tolol. Nah itu kata-kata yang kasar, psikis. Ya kalau di pinggan pernikahan selalu ada hal-hal seperti ini. Betul gak? Tidak kasar secara fisik, tapi kasar lewat omongannya. Ini pada kejadian saudara.
Sampai pasangan suami istri bikin surat pernyataan. Tidak akan melakukan kekerasan secara fisik. Benar. Itu pun hanya beberapa saat. Yang terjadi apa terjadi? Kekerasan lewat kata-kata, lewat omongan. Ya, sama, menyakitkan. Tak beda seperti seorang anak bentak orang tua. Itu orang tuanya itu mengalami kekerasan secara psikis. Betul gak? Kekerasan yang ketiga apa? Sosial. Apa itu? Suami larang istri pergi atau bersosialisasi dengan orang lain. Tidak boleh ikut arisan, tidak boleh ibadah, pemajikan mah dikerem terus jadi peyem gitu nya. Itu gak boleh saudara. Perlu sosiali. Kenapa banyak isi-isi stres? Kenapa? Karena mau pergi gak boleh. Mau pergi ke sana gak boleh. Stres saudara. Kalau dia punya darah tinggi, tensinya naik. Kalau dia punya gulanya langsung naik. Stres. Betul gak? Jadi bagaimana supaya bisa kelola dengan baik? Ya kita harus ada saling pengertian. Apalagi kekerasan ekonomi. Nah apa ini? Tidak pernah kasih uang belanja sama istri. Kadang-kadang begini ya, suami bekerja, istri bekerja. Ada kan? Suami bekerja, istri bekerja. Maksudnya istri bekerja untuk membantu suaminya. Ya, supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Betul gak? Tapi jangan mentang-mentang suami kerja, istri kerja. Jadi kehidupan sehari-hari, ya udah pakai duitmu, itu kan kewajiban kamu. Tidak, tetap suami harus bertanggung jawab. Ada nggak yang seperti itu? Suami bekerja, istri bekerja, ya udah pakai duit kamu. Ada yang kayak gitu? Halo? Ada? Nggak ngaku ya. Iya. Atau ada yang begini, Pak mau beli pakaian dalam, ayo pergi. Beli apa? Tapi gak pernah kasih uangnya kepada istri. Mau beli apa? Mau beli BH, celana dalam, beli ini itu. Ya udah berapa? Langsung bayar. Tapi istri gak pernah tidak pernah pegang duit. Ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Gak ada ya? Kenapa saya pernah ngomong begini? Kenapa saya ngomong? Ada pasangannya kayak gini saudara. Ada, bukan gak ada. Saya bukan ngarang. Betul, ada yang seperti ini. Mudah-mudahan di sini gak ada ya. Di sana banyak sekali, di luar sana. Betul gak? Yang kelima, kekerasan apa? Seksual. Nah ini beda lagi ini. Ada juga suami-suami kalau menghubungkan seks, isinya disiksa dulu. Dihajar dulu. Perlu diikat. Diikat saudara. Wah ini bahaya ini. Ada ini. Ya, satu di antara 1000 pasangan mungkin pernah mengalami seperti ini. Bisa bertahan lama? Bisa bertahan lama? Tidak. Konon ceritanya dulu Mike Tyson. Dia seperti itu saudara. Makanya pernikahannya nggak pernah langgeng. Nggak ada wanita-wanita yang berani mau menikah dengan dia. Kenapa? Karena dia punya kekerasan fisik. Betul nggak? Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa, ayat 25, berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, ini yang terjadi. Rumah tangga, pernikahan. Rumah tangga atau pernikahan itu ibarat taman bunga. Tidak dirawat pasti menjadi semak belukar. Ngerti enggak? Ya sekali lagi, rumah tangga pernikahan ibarat taman bunga. Jika tidak dirawat pasti menjadi semak belukar. Saudara yang suka tanaman pasti dibersihkan. Ya, itu enggak beda seperti orang merawat apa? Keluarga. Demikian pula dengan rumah tangga harus dijaga, dipelihara dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Ini kewajiban suami atau istri, bukan hanya sepihak. Next. Terus. Ya, apa kewajiban suami atau istri? Bukan hanya pernikahan dirancang di surga.
Tapi tanggung jawab suami istri memelihara yang baik sewaktu di bumi. Yang kedua, untuk membangun rumah tangga diperlukan berapa orang? 2. Untuk menghancurkan cukup? Iya, betul. Memelihara, membangun rumah tangga, perlu suami istri. Ya, bukan laki dengan laki, saudara. Itu gak benar. Suami dan istri. Willy dan Irin. Daud dan Novi. Daud tidak bisa bangun rumah tangga tanpa Novi. Novi tidak bisa bangun rumah tangga tanpa Daud. Harus berdua. Sekarang beda lagi. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tapi itu bukan yang dilegalkan oleh firman Tuhan. Ya, kita baca satu ayat Amsal 14 ayat 1. Kita baca bersama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkan dengan rumah tangga bisa pecah kalau salah satu nyeleweng. Salah satu selingkuh. Betul gak? Berapa banyak? Itu saya katakan, Sukabumi itu gudangnya janda. Kenapa? Karena itu kekerasan. Apa sih sebetulnya membuat perceraian terjadi? Pernikahan terlalu dini, usia dini. Usia yang paling muda itu berapa? Kalau nggak salah perempuan itu 16 tahun. Kalau laki-laki 20 tahun. Ya, dulu pernah ada pasangan menikah, ya ceweknya ngaku umur 20 tahun. Tapi setelah dicek usianya baru 16 tahun. Saya pergi ke kantor pengadilan, katanya bukan pengadilan, kantor catatan sipil 17. Tapi setelah saya pergi ke kantor pengadilan kasih keterangan, usia wanita menikah 16 tahun. Betul? Saya ketemu sama Pak Hakim, orang Batak kebetulan. Mana bukunya, undang-undang pernikahan. Oh benar 16 tahun. Pak saya pinjam ya, saya fotokopi. Lalu saya kasih tahu yang bersangkutan. Ya, orang Lebur Situ, orang Sunda nikah sama orang Malaysia. Udah nikah nih secara adat, begitu nyampe di bandara ditanya mana surat nikahnya. Tidak bisa membuktikan. Apa yang terjadi? Kamu pulang, biar suamimu aja yang pulang. Gak bisa terbang. Nangis saudara. Tapi luar biasa ya bisa ketemu sama saya usahakan untuk memperjuangkan. Ternyata itu usianya 16 tahun. Lalu saya kasih tahu, cewek itu namanya Erna. Oke, ini ada kabar baik buat kamu. Ternyata umur 16 tahun bisa nikah, saya bilang gitu. Panggil suamimu. Jadi selama seminggu kita bimbingan baptisan, bimbingan pernikahan dan sebagainya, terus akhirnya menikah. Catatan sipil di kabupaten sana. Luar biasa saudara. Ya, jadi tugas kembali itu bukan eksekutor, pemulih. Kalau bisa dijejehkan gitu. Benar, 16 tahun. 16 tahun. Luar biasa saudara ya. Baik. C, seorang istri, next. Mengeluh pada pendeta tentang suaminya yang kasar, bahkan sering memukulinya. Yang mengatakan keinginannya untuk bercerai dari suaminya. Pendeta bertanya kepada, sudahkah ibu menumbuhkan bara api di atas kepalanya? Maksudnya tetap bersikap dan melayani dengan baik sehingga si suami sadar dan berubah. Firman Tuhan bilang apa? Dalam Roma 12. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu merupakan bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jawab istri, belum. Tapi kalau teh dan kopi panas, saya sering siramkan ke wajahnya, bahkan kepalanya. Terus kata pendeta, pantas saja kau sering digampar oleh suaminya. Ada keluarga Manado dikunjungi oleh tamu. Dia bilang pada pegawainya orang Jawa, siram air panas katanya. Maksudnya si tamu itu disiram air panas. Maksudnya, benar saudara,
Si pembantu itu bawa air panas, satu panci disemprotkan. Bus. Kaget dia. Bukan itu yang maksudnya. Siram air panas itu kasih air panas, minum kopi panas, kasih teh panas. Ngomongnya gitu, siram air panas. Waduh, bahaya ini. Pernah dengar nggak cerita seperti ini? Pernah dengar nggak? Ini pernah dengar. Ya, itu yang luar biasa. Maksudnya apa? Sediakan teh panas. Kalau enggak sediakan kopi panas, kan begitu. Siram air panas itu maksudnya begitu, saudara. Bukan mentang-mentang masak air satu panci, terus tamunya datang disebur air panas. Ya melepuh lah, saudara. D. Pernikahan hanya berlaku di mana? Di dunia, bukan di sorga. Di sorga tidak ada lagi pernikahan, betul? Jadi jangan kita berharap ya, bahwa di sorga kita nikah lagi, pesta nikah lagi, enggak ada itu. Kita ngelihat ayatnya. Markus 12, ayat 24 sampai 25. Ini menarik. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya. Ceritanya begini, ada satu wanita dinikahi 7 pria, kakak adik. Menikah dengan kakak yang pertama, gak punya anak, mati. Anak kedua, saudara yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, dia tanya, nanti di surga perempuan ini miliknya siapa? Sedangkan 7 pria sudah menikahi 1 wanita. Apa Tuhan Yesus bilang? Gampang, di lotre aja. Apa begitu? Tidak, jawabannya ini. Sebab apabila orang bangkit dari orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawin. Malaikat hidup seperti malaikat di sorga. Hidup seperti malaikat. Ya, si sorga. Ya. Nah, mungkin pernah dengar istilah bidadari. Ya, dari agama lain. Kalau menikah, masuk sorga, dapat 72. Nah, 2 itu adalah istri yang dibawa dari bumi. 70 yang dapat dari sana. Bidadari menurut kepercayaan Hindu adalah makhluk gaib berwujud manusia, berjenis kelamin wanita yang tinggal di kayangan. Dan menjadi para istri, para dewa. Kepercayaan tersebut tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Asia Selatan. Luar biasa, saudara, bidadari. Kita nggak percaya itu. Ingat baik-baik ya, pernikahan hanya berlaku di dunia. Kalau saudara menikah, buru-buruan sekarang. Yang ketiga, apa ya kiat untuk bangun rumah tangga yang baik? Pelihara kekudusan. Kita baca Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal. Ya, orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Orang yang cabul, orang yang berzina akan diadili oleh Allah. Ya, hormati pernikahan, hindari perselingkuhan. Jangan termakan isu setan bahwa selingkuh, selingan indah bagi keluarga utuh. Yang benar, selingan indah keluarga runtuh. Betul? 4 kata yang takuti para istri, apa? Suamimu punya pacar. 4 kata yang takuti para suami, saya laporkan kamu pada istrimu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. 4 kata yang ditakuti para istri, suamimu punya pacar gelap. 4 kata yang ditakuti para suami, saya laporkan pada istrimu. Apabila keluarga diatur oleh Tuhan dan firman-Nya dalam kekudusan, maka malaikat-malaikat dapat diundang untuk tinggal
dalam rumah tangga kita dan mereka pasti senang dan betah di rumah kita. Nah itu, hormati pernikahan. Ya, ada sepasang suami istri menikah, suami kerja di tempat lain, pulangnya hanya seminggu sekali. Suaminya dengar isu, istri kamu itu selingkuh. Pertama nggak percaya. Ya, pertama nggak percaya. Dia dikasih tahu sama saudaranya. Terus ada saksi dari anaknya sendiri. Memang benar, si mama itu selingkuh. Apa yang terjadi? Si suami hanya pulang, ya udah, saya kasih nih istri saya sama kamu. Sana ambil. Kan sudah diganggu terus, ya udah ambil. Udah nikah sama kamu. Akhirnya apa? Tidak dinikahin. Saking keselnya, suaminya, akhirnya apa yang terjadi? Semua barang-barang dia, kepunyaan dia, dikemas lalu dikirim ke keluarga istrinya. Dia nangis. Ya, akhirnya apa? Dia nggak jadi nikah sama selingkuhannya, tapi akhirnya dicerai oleh suaminya. Nah itu yang terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana supaya rumah tangga kita tetap langgeng? Suami istri harus takut Tuhan. Amin. Oke, kita lihat yang terakhir. Kembangkanlah kasih. Nah ini penting. Ya, kita berumah tangga, yang harus dikembangkan apa di sini? Kasih. Efesus pasal 5 ayat 25, 28 dan 33. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ayat 33. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya yakin kalau suami mengasihi istri, istri akan tunduk pada suami, istri juga bisa menghormati suaminya. Betul gak? Kita baca lebih jauh. Suami-suami seharusnya seperti seorang arkeolog. Tahu nggak arkeolog? Ahli purbakala. Semakin tua istrinya, semakin menarik. Semakin menarik baginya dan semakin disayangi. Arkeolog. Orang yang belajar benda-benda purbakala itu. Suami harus jadi arkeolog. Belajar fosil. Ya, apa itu? Banyak hal. Mulai ketawa. Kenapa saudara? Ya saya ulangi, suami harus seperti seorang arkeolog. Semakin tua istrinya, semakin menarik baginya. Dan semakin disayang. Amin. Amin. Mau seperti itu? Harus. Ya jangan kita lihat pemajikan makin tua. Kok jadi beda ya namanya? Bedanya apa? Rambutnya putih. Ya disemir lah. Ya toh, atau ompong, ya pasang gigi yang benar atau ya. Kalau sudah nggak punya gigi itu namanya orang top, saudara. Tua ompong peot. Ya kan? Betul nggak? Kalau orang nggak punya gigi, langsung peot ini. Langsung peot, saudara. Jadi orang top. Ya. Pernah nggak kita suka dipanggil bos, bos? Hush, jangan manggil bos. Bos itu singkatan bekas orang sinting, saya bilang. Saya pernah, Bonok punya saudara mau nikah di catatan sipil di, mana itu? Di Saat ya. Ya saya ajak Agus naik mobil. Begitu saya masuk mobil, kasih uang uang parkir. Nuhun Pak Haji. Loh, kenapa saya dipanggil Pak Haji ya? Haji Natanaya. Apa mungkin karena rambutnya bodas ya? Benar, serius. Itu ada saksinya tuh. Ya. Dipanggil Pak Haji tuh. Ya udah nggak apa-apa lah.
Puji Tuhan. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita melihat di sini bahwa kita sebagai pasangan kita harus mengasihi. Kita akan lihat satu dua ayat lagi dalam Titus pasal 2 ini yang terakhir. Titus pasal 2, 3 dan 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah, ini oma-oma ya. Opung-opung ya. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, perempuan-perempuan yang tua hidup beribadah, jangan suka memfitnah. Apa itu memfitnah? Memfitnah itu menjelek-jelekkan orang lain. Gosip. Ya, jangan menjadi hamba anggur. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Begitu juga hendaklah engkau menasihati wanita yang tua supaya kelakuan mereka sesuai dengan apa yang patut bagi orang hidup, khusus bagi Allah. Mereka tidak boleh memfitnah orang lain dan tidak boleh ketagihan. Tuh. Ketagihan minuman keras. Mereka harus mengajarkan hal yang baik supaya dengan itu mereka dapat mendidik wanita-wanita muda untuk mengasihi suami dan anaknya. Ketagihan. Nah itu. Boleh nggak orang ketagihan? Nggak boleh. Ketagihan apa? Minuman keras. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan satu ujian kasih pasti lemah lembut. Mari kita berdiri sama. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus.
Kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Yang pertama, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, rumah tangga harus dikelola dengan serius. Yang ketiga, pelihara kekudusan. Dan terakhir, kembangkanlah kasih. Adakah Bapak Ibu saudara sekalian, yang hari-hari ini rumah tanggamu runyam, rumah tanggamu tidak baik. Adakah yang perlu didoakan? Angkat tanganmu pada Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Kau lihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Masalah dengan suami, masalah dengan istri, atau masalah dengan anak-anak. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan. Biarlah mereka boleh tetap kompak satu dengan lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar. Mungkin masalah kami besar, tapi Allah kami yang besar. Sanggup untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kedua, saya akan berdoa untuk seseorang yang sakit. Adakah Bapak Ibu yang sakit secara fisik? Angkat tanganmu pada Tuhan. Ya, nanti saya undang Bapak Peter ke depan. Saya akan berdoa secara khusus. Pak Peter silakan ke depan. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Adakah mungkin Bapak Ibu yang sakit? Mau didoakan langsung bagi tangan silakan kami ke depan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak Peter. Yang sudah sekian lama dia sakit, bagian perutnya tidak pernah sembuh. Tapi kuasa-Mu tidak berubah dulu sekarang sampai selama ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan oleh bil-bulunya. Dia boleh dapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bila pulang dari gereja ini, dia boleh mengalami mujizat daripada Engkau. Berkati istri, di mana dia sedang hamil, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Berkati rumah tangga ini, berkati keluarga besarnya. Bapak Andi Salim, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, semua hal yang terjadi dalam hidupnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan sudah menolongnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu. Ajar kepada kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Dipersilakan kepada petugas kolektan untuk maju ke depan.
pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ulala, ulala, Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menyaksikan GBT DY News. Baik, kita bersama. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan hujanmu, baik untuk kas maupun persembahan untuk kapan katus, demikian juga persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas penyambut tamu, kolektan, bahkan kami semua hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh membangun rumah tangga yang baik, mengelola keluarga kami dengan baik, bila kami mau belajar untuk hidup kudus, mengembangkan kasih, bila kami mau berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dadakan tanganmu.
Terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang balik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.